tapi tidak motong rambut lagi karena sudah gundul semuanya, sudah selesai. Nah itu namanya enggak pakai ihram ya. Ini cuma mungkin orang yang gambar yang orang masih pakai ihram ya. Tidak berpakaian ihram ya. Catatan, tidak berpakaian ihram. Pakai biasa. Ya ini mungkin ada gambarnya orang yang masih orang yang umroh gitu. Kalau umroh kan dia pakai ihram ya. Itu masuk campur dengan orang pakai orang yang umroh. Tapi kita tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu rukun, jangan sampai ditinggalkan. Rukun-rukunnya dipenuhi. Jangan sampai tidak dipenuhi, nanti tidak kurang sempurna. Ya, dipenuhi. Ya, rukunnya dipenuhi semua. Nah, selesai tawaf ifadah, 7 keliling sama seperti tawaf waktu kita umroh, ya. Kemudian sa'i, tapi tidak motong rambut lagi. Selesai tahalul akhir namanya ya. Selesailah, komplitlah ibadah haji bapak dan ibu. Teman saya ceritanya pulang-pulang kartu namanya sudah dibuat ada H-nya gitu ya. Haji Zainal Abidin umpamanya. Kasihkan sama teman-temannya gitu. Berarti dia sudah haji gitu. Udah siap-siap dari sana, bahwa dari Indonesia udah dibuatkan. Tidak apa-apa itu dibuatkan kartu namanya dipakai haji. Pada waktu selesai tawaf ifadah dan sa'i dikasihkan sama saya, Pak Zainal, ini kartu nama saya udah pakai haji. Semangatnya gitu ya. Oke, ini sa'i. Jadi tawaf ifadah dan sa'i ya, itu namanya tahalul akhir. Selesai sudah. Gampang apa angel? Dibaleni apa ora? Sekilas tak baleni ya. Pertama ihram dari hotel. Niat di dalam bis menuju ke Mina atau ke Arafah, mabit di Mina atau Arafah. Kemudian wukuf, khutbah wukuf dan sholat. Kemudian waktu jeda banyak berdoa. Ya. Kemudian habis itu ke terbenam matahari ke Musdalifah. Kemudian sampai subuh menuju ke Mina. Mina melempar jumrah, Aqobah. Selesai ihram, talbiyah selesai, ya. Kemudian ganti pakaian biasa, gitu. Nunggu sampai tanggal 12 atau 13 kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i. Selesai sudah. Gampang apa orang? Gampang. Itu kuncinya. Kalau bapak dan ibu udah ketemu kunci ini, ikuti di mana saja, percaya sama saya. Ikut di mana saja mesti paham. Tinggal itu detail-detailnya aja. Tapi yang dasarnya udah kecekel. Nggih. Jaminan, Pak. Bukan malam cukup riwayat ini ya, tapi ada tambahan sedikit. Yuk next. Selesai kemudian kita ziarah ya. Ziarah itu piknik ya. Itu tapak tilas. Ya kita bisa ke Maulid Nabi, ini tempat lahirnya Nabi, ke Sumur ini tempat lahirnya Nabi ya. Rumah sampai sekarang masih ada, sekarang jadi perpustakaan di sana. Bisa datang ke sana. Next. Terus saya Mas, cepat Mas. Kemudian ini air Zam-Zam itu sumurnya pada tahun 1990-an saya masih bisa turun ke bawah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu posisinya di depan pintu Ka'bah, ke kanan sedikit kira-kira 50 meter itu ada sumur di bawah situ. Sekarang tertutup tempat ini. Tempat tawaf semuanya ya. Nah kemudian dipindahkan, ditaruh, disedot di sini, kumpulkan di sini. Jadi kalau bapak dan ibu datang ke sini, ini dekat sama Maulid Nabi tadi, tempat lahir Nabi tadi, sebelahnya gitu ya. Di sini kalau mau mau ngambil itu, kalau saya sebaiknya untuk bawa pulang ya, kalau boleh bawa pulang, ambil di sana, atau untuk minum ambil sana, nanti bawa pulang. Ini lebih lebih nyaman di sini ya. Nah next. Kemudian ini makam Siti Khadijah di Ma'lah, ini makam umum di sana ya. Tapi para ulama-ulama di sana ya, makamnya. Next. Kemudian ada Jabal Rahmah ya, bisa datang ke sana. Ini banyak cerita yang macam-macam. Saya tidak mau cerita biar aja. Aman, tidak apa-apa Bu. Oh iya, tidak apa-apa, ada biarin aja. Ini Jabal Rahmah, ini tempat sejarah ya. Tapi wukuf Bapak dan Ibu, pada waktu wukuf di batu-batu ini jadi putih semuanya.
Jadi orang-orang Afrika itu panas-panas mereka tuh wukuf di sini. Duduk-duduk di sini. Ini sudah tidak kelihatan kayak batu lagi. Sudah kayak batu itu putih semuanya, ya. Karena orang-orang duduk sini, ya. Pada waktu wukuf. Karena Rasulullah itu pada waktu dia khutbah wukuf, ya. Dia sini, khutbahnya dari sini, ya. Makanya di sini banyak orang yang wukuf di sini juga. Next. Kemudian Jabal Nur, ceritanya nanti yang bawa nanti ada apa namanya? Ada khusus ya. Next. Yang tempat kita datangi Jabal Sur, ya. Saya pernah naik ke Jabal Nur, ya, tempat apa? Rasulullah bin Manu. Ini, ya. Ini Gua Hira di sini. Ini di bawah sini. Tempatnya cuma kecil, ya. Hanya bisa untuk sholat dan istirahat. Ini sangat tinggi sekali. Alhamdulillah pada waktu saya masih muda, ya. Sekarang juga masih muda ya. Di harus tua. Jadi harus tua maybe 70 ya. Di sini, ya. Naik. Jadi bapak yang muda karena banyak waktu. Ini kayaknya masih banyak muda-muda ini, ya. Naiklah ke sana. Melihat betapa Rasulullah itu begitu hebatnya gitu ya. Staminanya hebat. Dan seterusnya. Kita mencoba untuk melacak di sana. Next. Ini udah mau selesai. Ini ada museum ya. Macam-macam di sini peninggalan lama ya. Next. Kemudian ini ada di dalam museum itu. Next. Yuk. Kemudian di Hudaybiyah ya, tempat peternakan unta. Kita bisa minum air, susu unta. Ini mereka bawa susu unta. Langsung diminum. Tidak usah khawatir. Susu unta itu enak. Kalau kita minum dari peras langsung, kayaknya ada yang tidak tegel gitu ya. Minum peras itu anget-anget legi gitu ya. Saya tidak ngerti ya, bayi itu ngerasakan susu ibu kayak apa saya tidak ngerti ya. Tapi begitu. Saya coba, pertama juga agak ini ya, saya tak coba diperas itu langsung diminum. Enak sekali ya. Coba gitu ya. Kalau bisa datang ke sini, tapi ini sudah ditutup ya. Karena tidak boleh kita datang ke hutan. Next. Ini sisa-sisa uang ya. Ibu-ibu sisa-sisa uang dibelanjakan untuk oleh-oleh gitu ya. Untuk oleh-oleh, kemudian di pasar-pasar tradisional ya. Mall juga ada ya. Mall terkenal di sana apa Mas? Bin Daud ya. Bin Daud jangan terkenal. Sana mall itu hanya Bin Daud, lainnya kalau kita sih mall-mall ya, kalau sana enggak. Jadi pasar-pasar kayak gini. Ini tawar-menawar di sini ya. Baik, tawar-menawar. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada itu wajib ya, kecuali bagi ibu-ibu yang berhalangan. Bapak-bapak wajib tawaf wada, pakai barang-barang itu disiapin semua. Tinggal nanti mau pulang kita turun dulu ke Masjidil Haram, kemudian kita tawaf wada, pulang, kemudian kita tidak boleh kembali lagi ke Masjid Haram. Nanti akan detailnya dijelaskan sama tutor yang lain ya. Ini tawada. Next ya, tawada. Kemudian selesai kita akan pulang atau pulang ke Jeddah ya. Kalau yang gelombang pertama saya bilang kemarin Solo, Madinah, Mekah, Jeddah. Gelombang kedua Solo, Jeddah, Mekah, Madinah, pulang dari Madinah ya. Nah ini kita pulang sana ya. Naik bis kita ke Jeddah. Next terus saja Mas. Ya. Kemudian kita kalau nginep di Jeddah, kita bisa juga rekreasi kota gitu ya, city tour ya. Ada Nafura itu air yang mancur tinggi. Ini sepeda apa nih? Adam istilahnya. Ini memang aksesoris kota ya. Next. Kemudian ada Masjid Terapung ya di Laut Merah. Terapungnya enggak sih, cuma ada di tengah laut aja gitu ya. Next. Kemudian sampailah ke bandara. Kemudian ini kita udah sampai ke tanah air ya. Nah ini di bandaranya, ini bandara dulu. Bandaranya seperti ini ya, di tengah padang pasir, cuma ada tenda-tenda toh ya. Nah ini hati-hati kalau barangnya overweight itu akan dibuai gitu ya. Makanya pinter-pinter sedikit ya. Bagaimana caranya supaya tetap satu koper besar dengan koper kayak gini nih ya. Next. Kita naik pesawat ya. Nah, naik pesawat kemudian terbang ke Indonesia sampai ke tanah air ya. Selesai haji ya. Anak cucunya kumpul jemput bapaknya, eyangnya, yang putri yang kemudian bapak kudu ison dungo.
Biasanya orang yang datang ke rumah kita itu mintanya cuma air zam-zam sama doa. Betul nggak? Kita kadang-kadang datang ke yang pulang dari haji yang kita minta air zam-zam ya dikasih. Doanya Pak gitu ya. Monggo nanti disiapin doanya. Kadang sepatah Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah cukup begini ya. Itu bahasa bujakan ya. Kemudian bahasa Indonesia, ya Allah mudah-mudahan kau mudahkan tamu saya ini untuk berangkat menuju ke Mekah dan Madinah. Okay? Saya cukup sekian ya. Saya ditunggu tamu ya. Demikian. Kira-kira jelas apa mboten nggih? Jelas nggih? Nah, ingat-ingat itu aja. Kuncinya cuma di situ aja, selesai udah. Nanti kalau kabiha manapun ya, di manapun yang ngadakan manasik, ya nanti detail-detailnya aja. Yang penting urutannya ibu dan bapak udah paham, selesai. Aman. Nanti kita tinggal praktek. Lebih jelas lagi. Ikutin ya Bapak nggih. Ikutin ya. Nanti bareng-bareng. Artinya sederhana kok, kita enggak tapi nginep. Karena supaya tahu bahwa kita harus ada jedanya. Nginep semalam, jedanya nunggu tanggal 8 besok kita melaksanakan ibadah haji. Jadi pertama kita umroh dulu, selesai ganti pakaian, kita nginep ya. Nanti besoknya baru kita melaksanakan hajinya. Gitu ya. Cukup ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Saya ini bukan ulama, tapi karena biasa berangkat aja. Jadi jelas ya apa-apa sampai pojok Mekah itu Madinah itu hafal gitu. Karena saking seringnya gitu ya. Bukan apa, itu adalah suatu nikmat. Jadi Allah tidak memberi saya anak yang mungkin bagi bapak mungkin ngurusi anak macam-macam. Saya ngurusi orang haji, orang umroh bertahun-tahun, puluhan tahun saya dari pulang tahun 90-an sampai hari ini ngurus orang haji, orang umroh dan seterusnya. Itu kenikmatan sendiri. Allah menggantikan kenikmatan yang lain dengan yang lain, yang baik dan yang lebih baik, atau yang lebih baik lagi, gitu ya. Demikian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.